Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian, peserta tadabbur Al-Quran yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah pada pagi hari yang berbahagia ini. Allah kembali berikan kepada kita taufik dan inayah sehingga kita kembali bisa bersama-sama hadir dalam majlis tadabbur Al-Quran yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini. Saya berdoakan semoga Bapak Ibu semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salat beserta salam kita doakan untuk baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kita doakan untuk seluruh keluarganya dan para keturunannya serta para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, dan semoga Allah berikan pula untuk kita umatnya dan umat yang lain sampai hari kiamat nanti. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Baik Bapak dan Ibu, kita pagi ini akan lanjutkan tadabbur kita memasuki pembahasan surat yang baru, yaitu Suratul Anbiya. Mulai dari ayat pertama sampai ayat 10 insya Allah ta'ala. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke awal halaman, yaitu surah Al-Anbiya ayat pertama ya. Sebelumnya seperti biasa ketika berjumpa dengan surah yang baru, kita akan perkenalan terlebih dahulu dengan surah Al-Anbiya ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan lanjutkan tadabbur dengan surah Al-Anbiya ya. Surat dengan urutan ke-21 di dalam mushaf Al-Quran, terdiri dari 112 ayat ya. Ada satu pendapat yang mengatakan ayatnya hanya 111 bukan 112. Ada perbedaan. Dan terletak di juz yang ke-17 dan diturunkan setelah surat Ibrahim ya. Surah Al-Anbiya ini meskipun posisinya berada di belakang surat Toha, tapi sesungguhnya urutan turunnya turun setelah surat Ibrahim. Dan merupakan salah satu surat dalam Al-Quran yang dimulai dengan kata kerja yang telah berlalu, ya, yaitu fi'il madhi. Iqtaraba, ya, fi'il madhi yang berarti akan terjadi. Ya. Dia fi'ilnya fi'il madhi, sesuatu yang telah berlalu, tapi sesungguhnya itu akan terjadi. Kemudian kenapa dinamakan surah ini dengan surah Al-Anbiya? Al-Anbiya artinya adalah jamak daripada nabi, ya. Artinya nabi-nabi, jamak daripada nabiyun, ya. Kalau nabiyun satu nabi, tapi kalau Al-Anbiya berarti banyak nabi. Karena di dalam ayat ini, dalam surat ini akan kita temukan nanti cerita sekitar 16 cerita tentang nabi, ya. 16 cerita nabi, dan ini merupakan salah satu keistimewaan surat ini, yang mana tidak terdapat dalam surat-surat yang lain. Ada penceritaan, penyebutan kisah sampai 16 nabi sebagaimana halnya dalam surah Al-Anbiya ini. Nanti kita akan berjumpa di antaranya dengan kisah Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Zulkifli, bahkan juga nanti ada cerita tentang Nabi Yunus ya. Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Isa, dan juga tentunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Itu diceritakan, ada yang detail dan ada yang ringkas. Dan ini adalah salah satu kenapa dinamakan surah ini dengan surat Al-Anbiya ya, karena di dalamnya diceritakan banyak cerita tentang para nabi. Kemudian surat ini termasuk salah satu surat-surat Makkiyah ya, termasuk surat Makkiyah, diturunkan di periode dakwah Nabi di Makkah dan diturunkan di akhir-akhir keberadaan Rasulullah di Makkah sebelum kemudian beliau hijrah ke Madinah. Kemudian di antara keistimewaan surah Al-Anbiya ini juga, di samping tadi kita disebutkan padanya ada 16 cerita tentang cerita Nabi yang tidak terdapat dalam surat-surat yang lain. Maka di dalam surah Al-Anbiya ini juga
terdapat ayat-ayat yang mengobati atau membahas tentang permasalahan akidah Islam, ya, eh, melalui cerita-cerita tentang alam jagat raya ini, ya. Demikian juga di dalamnya nanti kita akan menjumpai cerita tentang dua orang wanita yang soleh, putri dari seorang laki-laki soleh yang bernama Imran. Dua orang anak perempuannya, yang pertama bernama Asya ibnatu Imran, dan yang kedua anak perempuannya yang bernama Maryam ibnatu Imran, yang merupakan ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini barangkali sedikit profil tentang surat Al-Anbiya yang akan kita kita tadaburi, ya. Dan di dalamnya nanti kita akan berjumpa pula dengan doanya Nabi Yunus, ya. Doanya Nabi Yunus, yang di situ nanti kita akan eh, menemukan kisah tentang Nabi Yunus dan doanya yang mungkin sebagian kita sudah hafal. eh, la apa di dalamnya terdapat doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ya. La ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin, yang mana dalam sebuah hadis Nabi mengatakan tidaklah seorang muslim ditimpa oleh suatu kesusahan, suatu kesempitan, suatu musibah, lalu dia membacakan doa tersebut, la ilaha illa anta inni subhanaka inni kuntu minaz zalimin, kecuali Allah akan ijabah doanya tersebut, ya. Baik Bapak dan Ibu, kita sekarang masuk kepada tadabbur surah Al-Anbiya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Telah dekat, ya. Iqtaraba dari kata-kata qaruba yaqrubu, iqtaraba yaqtaribu, qarib, ya. Qarib, kita semua sudah biasa mendengar kata qarib. Qarib artinya dekat, qarib kerabat, ya, artinya orang-orang dekat. Iqtaraba linnasi hisabuhum. Telah menjadi dekat bagi manusia hisab mereka. Artinya telah begitu dekat. Tadinya mungkin masih jauh, ya. Tapi dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hisab manusia itu telah dekat sesungguhnya. Seperti yang pernah kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Bu'istu was-sa'atu kahataini," kata Rasulullah. Beliau mengatakan, dengan diutusnya aku ke muka bumi ini, maka berarti jarak antara pengutusan beliau ke dunia dengan hari kiamat itu, jaraknya hanya bagaikan antara jari tengah dengan jari telunjuk. Sangat dekat. Bahkan dalam riwayat yang lain kita pernah sampaikan juga, dengan diutusnya Rasulullah SAW, maka malaikat Israfil pun telah mengambil sangkakala yang tadi mungkin masih dipegang di tangannya. Kemudian begitu melihat Rasulullah SAW telah diutus ke dunia oleh Allah, maka kemudian beliau pun segera meletakkan pangkal trompet tersebut di dalam mulutnya, ya. Bersiap-siap untuk meniupnya, menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan sejak trompet atau sangkakala tersebut diletakkan di mulutnya, sejak itu matanya malaikat Israfil tidak pernah berkedip walaupun satu kedip pun, karena dia takut ketika matanya berkedip, justru pada saat itulah Allah memberikan perintah kepadanya. Jadi daripada kecolongan, ya, ketika matanya berkedip, tidak sadar, tidak tahu, Allah memerintahkan meniupkan sangkakala. Karena begitu saking sudah dekatnya waktunya, maka malaikat Israfil memilih untuk tidak mengedipkan matanya barang sekedip pun. Wallahu a'lam. Begitu ada riwayat yang pernah kita dapatkan. Ya, menggambarkan bahwasanya seperti Allah katakan di sini, iqtaraba linnasi hisabuhum, ya. Telah sangat dekat bagi manusia hisab-hisab mereka. Eh, ya, bahkan, ya, kalau kita bawakan dengan kehidupan kita Bapak dan Ibu, ya, dekatnya itu betul-betul sangat dekat. Begitu kita terlahir, ya, kita menjadi anak-anak balita, anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa, dan tidak lama setelah itu, hanya dalam hitungan beberapa tahun, kita pun kemudian masuk kepada masa tua, ya, dan kemudian meninggal dunia, dan setelah itu, ya, kita terputus dengan waktu,
dan tidak lama setelah itu kita pun akan sampai kepada yaumul mahsyar, kemudian masuk kepada yaumul hisab. Jadi sebentar sekali proses yang kita lalui sesungguhnya untuk menuju yaumul hisab ini. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Telah sangat dekat bagi manusia datangnya waktu penghisaban mereka. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ya, tapi sementara mereka itu ya fi ghaflatin, mereka berada dalam kelalaian, bahkan bukan hanya sekedar lalai, mu'ridun. Mereka berpaling daripada cerita tentang yaumul hisab tersebut. Nah, tentunya maksud manusia di sini maksudnya adalah terutamanya orang-orang musyrikin ya, orang-orang kafirin, musyrikin dan munafikin, bahkan mungkin juga termasuk sebagian orang Islam yang asin, yang fasikin, yang banyak bermaksiat, tidak mengindahkan akan datangnya segera hari kiamat dan hari penghisaban mereka. Wahum fi ghaflatin mu'ridun, tapi mereka lalai ya dari kejadian yang akan terjadi yaitu berupa yaumul hisab tersebut, bahkan ada di antara mereka yang berpaling sama sekali, tidak percaya sama sekali, tidak peduli, tidak menghiraukan uh, yaumul hisab tersebut. Ya, tentunya dalam hal ini adalah orang-orang musyrikin ya, utamanya. Kemudian di ayat berikutnya kata Allah, "Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim." Tidaklah ada datang kepada mereka ya dari sebuah peringatan dari Tuhan mereka. Artinya tidaklah datang kepada mereka sebuah peringatan dari Tuhan mereka, muhdatsin, yang baru. Muhdatsin artinya yang baru, ya hari ini datang 2 ayat, 3 ayat, besok datang lagi 5 ayat, besok datang lagi 10 ayat. Setiap hari ada sesuatu yang baru Allah berikan kepada mereka dari peringatan yang Allah turunkan dalam Al-Quran ya kepada orang-orang kafir tadi. Tetapi apa reaksi mereka? Illastama'uhu wa hum yal'abun. Kecuali orang-orang yang tadi Allah katakan yang tidaklah datang kepada mereka suatu peringatan dari Tuhan mereka, diperbarui setiap hari, tetapi yang mereka lakukan apa? Illastama'uhu. Kecuali mereka mendengar. Mereka mendengar iya. Tapi mendengarnya bagaimana Bapak dan Ibu? Illastama'uhu wa hum yal'abun. Kecuali mereka mendengarnya, tapi mereka mendengarnya sambil bermain-main. Ya, ini kita gambarkan ketika kita memerintahkan anak kita atau ngomong sama anak kita, dia mendengar iya ya, dengar nak, iya mah, iya bu, ya. Tapi sambil bermain, main bola kah, ya, main mobil-mobilan kah. Nah begitu kira-kira. Ya, tapi tentu kalau anak-anak wajar, anak-anak yang memang fitrahnya bermain-main. Tapi ini orang dewasa. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah dalamnya bercerita tentang yaumul hisab, yaumul qiyamah, hari pembalasan, ancaman Allah, azab neraka. Mereka dengar, iya. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka. Mereka tidak perlu mengeluarkan effort untuk memahami, memikirkan, tidak. Karena mereka adalah para pujangga-pujangga Arab yang kemampuan bahasa Arab mereka bahkan sangat luar biasa. Mereka faham apa yang disebutkan dalam ayat-ayat yang diperdengarkan di telinga mereka, tetapi yang mereka lakukan illastama'uhu wa hum yal'abun. Mereka mendengarnya tetapi mendengarnya sambil bermain-main. Tindakan mencemooh, tindakan merendahkan dan mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah, lahiyatan qulubuhum. Bahkan mereka ketika mendengar dalam keadaan bermain-main tersebut, lahiyatan qulubuhum. Ya, hati mereka dalam keadaan lalai. Hati mereka dalam keadaan lalai, eh, tidak mengindahkan, tidak mempedulikan apa yang mereka dengar. Kemudian wa asarrun najwa alladzina zalamu. Dan mereka merahasiakan bisikan-bisikan orang-orang yang berbuat zalim di antara mereka ya. Mereka berbisik-bisik dan bisikan itu mereka sembunyikan, ya namanya berbisik tentu disembunyikan ya. Wa asarrun najwa alladzina zalamu. Orang-orang yang zalim itu merahasiakan bisikan-bisikan di antara mereka tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya. Apa yang mereka bisikkan? Ya, meskipun mereka berbisik tapi Allah Maha tahu di sini. Allah Maha tahu apa yang mereka bisikkan sesama mereka. Apa yang mereka bisikkan? Mereka mengatakan, "Hal hadza illa basyarum mithlukum?" Bukankah orang ini, yaitu si Muhammad ini, sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau mereka mengatakan dengan si Muhammad ya, dengan sebutan
eh, yang merendahkan pakai si-nya. Hal hadza, bukankah orang ini, si Muhammad ini, illa basyarum mithlukum, kecuali dia itu hanyalah seorang manusia biasa seperti kalian, ya. Ngapain kita dengar, ya? Ngapain kita acuhkan? Dia itu hanya manusia biasa, makan seperti kita, ya, tidur seperti kita, ke belakang seperti kita. Semuanya sama, tidak ada yang istimewa. Dia bukan malaikat. Lalu kenapa dia harus kita dengerin begitu? Kenapa dia harus kita ikuti? Bukankah dia hanya seorang manusia biasa sama dengan kalian, wahai orang-orang kafir Quraisy? Lalu kata mereka selanjutnya, afata'tunas sihra wa antum tubsirun? Apakah kalian mau, ya, mendatangi sihir, mendengarkan sihir, wa antum tubsirun, sedangkan kalian melihat bahwasanya, ya, itu hanya sihir saja, bukanlah suatu kebenaran, bukanlah suatu wahyu yang diturunkan oleh Tuhan dari langit, karena yang membawanya hanya manusia biasa sama dengan kita. Bahkan menurut mereka posisinya lebih rendah dari mereka, karena mereka orang-orang kaya, orang-orang bangsawan, konglomerat. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak demikian. Nah, ini adalah bisikan yang mereka bisikan sesama mereka, tapi Allah mengatakan lahiyatan qulubuhum, hati mereka lalai. Sedikit pun hati mereka tidak bergetar, tidak takut, tidak tersentuh mendengar ayat-ayat Allah yang berbicara tentang yaumul hisab, ya, hari pembalasan. Bahkan mereka berbisik-bisik, ini orang siapa sih begitu, ya? Apakah kalian akan ikuti orang ini yang dia hanyalah manusia biasa seperti kalian, dan apakah kalian mau mengikuti sihirnya sementara kalian melihat, ya, dia bukanlah orang istimewa, dia hanya manusia biasa. Nah, ini isi bisikan daripada orang-orang kafir Quraisy. Lalu di ayat berikutnya Allah mengatakan qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi reaksi atau sikap daripada orang-orang kafir tadi yang lalai daripada hari kiamat, yaumul hisab, dan malah membisikkan sesama mereka nabi itu hanya manusia biasa dan yang dia bawa itu adalah mantra-mantra sihir. Lalu mendengar itu, qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard wa huwas samiul alim. Tuhanku yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya'lamul qawla, dia maha mengetahui perkataan hambanya. Dia maha mengetahui bahkan apa yang mereka bisik-bisikan. Jangankan manusia berbisik, semut pun berbisik, udah semut berbisik lagi. Bisa dibayangkan Bapak Ibu. Sesama semut berbisik, tetapi Allah maha mengetahui semua perkataan makhluknya. Ya'lamul qawla fis sama. Allah maha mengetahui perkataan yang diucapkan oleh makhluknya, baik yang ada di langit, mungkin para malaikat, para arwah, jin, wal ard. Demikian pula dengan perkataan oleh penduduk bumi, ya, baik oleh manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya yang mengeluarkan perkataan, percakapan di antara mereka. Wa huwas samiul alim, dan dia adalah zat yang maha mendengar, bahkan juga maha mengetahui. Maha mendengar apapun yang kita ceritakan, apapun yang kita bisik-bisikkan, bahkan apapun yang kita pendam, kita sebut dalam hati kita sendiri, Allah maha mendengar dan Allah maha mengetahui. Bukan hanya mendengar saja. Kalau orang mendengar mungkin tidak tahu di mana orangnya bicara, dia hanya mendengar. Tapi Allah mengetahui di mana posisinya dia bicara, apa yang dia bicarakan, dan seterusnya. Lalu kemudian di ayat berikutnya kata Allah, bal qalu adghathu ahlam. Setelah Nabi mengatakan, Tuhanku mengetahui semua apa yang kalian bicarakan, kalian bisik-bisikan, dia mengetahui apa yang ada di langit dan pembicaraan apa yang ada di bumi karena dia punya sifat maha mendengar lagi maha mengetahui. Lalu apa berikutnya balasan daripada orang kafir? Mereka balas mengatakan, bal qalu adghathu ahlam. Bahkan mereka mengatakan, ya, mereka mengatakan tentang Muhammad dan Al-Qur'an yang dibawanya itu, bal qalu, bahkan mereka berkata adghathu ahlam. Yang disampaikan oleh Muhammad itu adalah isi mimpi yang kacau balau. Jadi mereka mensifati Al-Qur'an, ya, yang mungkin mereka menganggap Al-Quran itu kacau balau karena hari ini turun setengah dari surat ini, besok turun lagi setengah dari surat yang lain, tempatnya terpisah-pisah, ya.
Sehingga mereka mengatakan adghasu ahlam, mimpi yang kacau, mimpi yang tidak beraturan, mimpi yang random kalau bahasa anak sekarang. Random, tidak beraturan, nggak jelas ceritanya. Mungkin Bapak Ibu pernah bermimpi, ya, mimpinya itu nggak jelas urutannya. Bahkan pernah pula kita dalam mimpi bermimpi lagi. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami, udah lagi mimpi, malah dalam mimpinya bermimpi lagi. Jadi mimpi berlapis. Dan sering kita mengalami mimpi-mimpi yang random tersebut. Tidak beraturan, nggak jelas urutannya, dan rancu begitu. Nah, mereka mengatakan Al-Quran itu begitu. Adghasu ahlam. Mimpi-mimpi yang kacau balau. Bahkan tidak hanya sekedar mengatakan ya wahyu Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tersebut dengan adghasu ahlam, mimpi yang kacau balau. Bahkan mereka lanjut mengatakan bal iftarahu. Bahkan itu dia ada-adakan, bukan dari Tuhannya. Itu hanya eh, mimpi-mimpi yang dia adakan. Bahkan juga bukan mimpi yang asli kata mereka. Ya, kalaupun mimpi, mimpinya mimpi yang kacau balau, mimpi yang random, tidak beraturan, ya. Atau mungkin bukan mimpi, hanya sekedar sesuatu yang dibuat-buat oleh si Muhammad tersebut. Lalu yang ketiga, bahkan mereka mengatakan bal huwa syairun, ya. Bahkan dia itu hanya seorang penyair, ahli syair, penyair. Seorang yang hebat di dalam mengarang syair, dan memang dulu itulah kehebatan orang-orang Arab. Jadi wajar Muhammad besar di lingkungan para penyair, dia belajar barangkali, dia berguru, dia punya bakat sastrawan, lalu dia mampu menciptakan syair-syair yang mungkin sebagian kita atau kita hari ini belum bisa menyamai kehebatan syairnya. Tapi nanti akan ketemu orang yang bisa menandinginya, kata orang-orang musyrikin tersebut. Jadi tiga hal mereka katakan kepada Rasulullah. Yang pertama, yang dia sampaikan itu adalah mimpi-mimpi yang kacau balau. Kemudian mereka mengatakan bahkan itu adalah sesuatu karangan-karangan Muhammad, cerita-cerita yang diada-adakan. Dan kemudian yang ketiga, bahkan mereka mengatakan dia hanyalah seorang penyair yang tiap hari mampu mengubah beberapa bait-bait syair yang memang luar biasa, tapi itu hanya syair, bukan wahyu dari Tuhan, kata mereka. Lalu kata mereka, "Falyatina biayatin kama ursilal awwalun." Kalau memang dia masih ngotot mau ngaku nabi kepada kita semua, maka kata mereka, "Falyatina biayah." Maka hendaklah dia si Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia membawa kepada kita, mendatangkan kepada kita dengan sebuah tanda, mukjizat. Ya, bukan ayat Al-Qur'an di sini ya, biayah di sini maksudnya dengan sebuah ayat yaitu tanda dalam bentuk mukjizat, mukjizat yang nampak. Seperti halnya mukjizatnya Nabi Musa, Nabi Sulaiman, dan nabi-nabi yang lainnya yang memang nampak oleh pandangan mata, sesuatu kemampuan yang di luar kemampuan manusia biasa. Ya, itu yang mereka kehendaki. Padahal di ayat-ayat sebelumnya juga sudah kita tadaburi, bahkan kalaupun mereka diberikan mukjizat, 1, 2, 3, 10 mukjizat, toh mereka pun tidak akan beriman, kata Allah. Sebagaimana dulu juga para pendahulu-pendahulu mereka, umat-umat terdahulu pun demikian. Minta mukjizat kepada nabinya, dikasih mukjizat, malah tidak beriman, malah semakin ingkar. Jadi apa bedanya sesungguhnya mereka dengan umat-umat terdahulu tersebut? Falyati nabi ayatin kama ursilal awwalun. Maka hendaklah dia si Muhammad itu mendatangkan kepada kita dengan sebuah ayat, ya, mukjizat kama ursilal awwalun. Sebagaimana konon katanya telah diutus dengan mukjizat tersebut al-awwalun, orang-orang terdahulu yaitu para nabi dan para rasul terdahulu. Ya. Nah, itu sikap orang-orang musyrik ketika mereka menghadapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ketika mereka menyikapi wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah itu Al-Quranul Karim. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah menjelaskan, ya, menjelaskan mengomentari sikap orang musyrikin yang minta mukjizat tadi. Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha, ya, ma amanat qablahum min qaryatin. Tidak ada satupun yang beriman sebelum mereka dari penduduk suatu negeri. Meskipun minta mukjizat, dikasih mukjizat, ya, eh, tidak ada yang beriman, ya, tidak ada beriman orang-orang sebelum mereka dari suatu negeri yang diutus kepadanya para nabi atau rasul, lalu kemudian ahlaknaha karena tidak ada beriman,
kami hancurkan mereka. Atau kita pahami begini Bapak Ibu, tidaklah beriman sebelum mereka penduduk suatu kampung yang telah kami hancurkan. Artinya, penduduk kampung yang kami hancurkan di cerita-cerita sebelum mereka itu dihancurkan oleh Allah karena tidak ada yang beriman di antara mereka sebelumnya. Jadi sebab penghancuran mereka itu karena sudah diberikan mukjizat, ya, mukjizat hissiyah, mukjizat yang nyata dan nampak, namun mereka tetap ingkar, mereka tetap kafir, bahkan semakin menjadi-jadi, maka Allah katakan di sini tidaklah, ya, kami hancurkan, tidaklah pernah beriman kepada mukjizat yang diberikan tersebut daripada penduduk kampung sebelumnya yang telah kami hancurkan mereka karena sebab tidak berimannya mereka meskipun telah diberikan mukjizat sekalipun. Afahum yu'minun, maka apakah mereka akan beriman? Sedangkan orang sebelum mereka saja tidak beriman. Ya, umat-umat terdahulu yang dihancurkan oleh Allah, yang padahal telah diturunkan kepada mereka sekian mukjizat, nabi yang diutus kepada mereka tidak beriman. Lalu apakah mungkin mereka ini akan beriman pula, kata Allah? Ya, akan sama saja halnya, kata Allah. Afahum yu'minun, maka apakah mereka ini, orang-orang kafir Quraisy ini, ketika minta-minta pula mukjizat, apakah mungkin mereka akan beriman? Sedangkan orang-orang sebelum mereka, umat-umat Nabi terdahulu, kaum Ad, kaum Thamud, ya, eh, umat Nabi Lut, mereka pun juga dulu meminta hal yang sama, tapi mereka tetap saja tidak beriman, kata Allah. Maka apakah mungkin orang-orang kafir Quraisy ini, ketika mereka meminta mukjizat, mereka pun akan beriman? Tentu tidak, begitu jawabannya. Tentu tidak, akan sama saja, kata Allah. Kemudian Allah mengatakan, wa ma arsalna qablaka, dan tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad, ya, yaitu dari para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali illa rijalan nuhi ilaihim, kecuali mereka adalah laki-laki, laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Jadi Allah tegaskan di sini ada dua hal, Bapak. Tidaklah Allah utus sebelum engkau wahai Muhammad daripada utusan-utusan yaitu para nabi dan para rasul, kecuali mereka adalah rijalan, laki-laki. Jadi nggak ada nabi perempuan berarti, ya. Semuanya laki-laki, ya. Allah sudah tegaskan di sini, tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad seorang nabi atau seorang rasul illa rijalan, kecuali para laki-laki. Bagaimana sifatnya para laki-laki tersebut? Nuhi ilaihim, yang mana kami wahyukan kepada mereka. Ya, kami wahyukan kepada mereka wahyu-wahyu Allah, ya. Maka kata Allah, fas'alu ahla dzikri, maka bertanyalah kalian, wahai orang-orang kafir Quraisy, ya. Fas'alu ahla dzikri. Kalau kalian tidak bertanya, tidak percaya bahwasanya sebelumnya Allah telah mengutus sekian banyak nabi, sekian banyak rasul, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Yakub, ya, ada Nabi Ayub, ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Isa, ada Nabi Zakaria. Kalau kalian tidak percaya, kata 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 Allah di sini atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kalian kepada orang yang mengetahuinya. Siapa dalam hal ini orang mengetahui? Yaitu ahlul kitab. Karena orang-orang kafir Quraisy ini memang kurang bacaan, ya. Mereka kurang literasi. Mereka orang pintar-pintar tapi kurang literasi karena memang sibuk mempertukarkan hawa nafsu, berdagang, mencari dunia, berfoya-foya, nggak suka membaca, jadi kurang ilmunya, kurang literasi. Maka kata Allah kepada mereka, atau katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kalau kalian tidak percaya bahwasanya umat-umat terdahulu telah diutus kepada mereka para nabi, lengkap dengan mukjizat seperti yang kalian minta, tapi justru mereka semakin ingkar, lalu Allah hancurkan mereka, binasakan mereka. Kalau kalian tidak percaya, fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada orang yang mengerti cerita itu, yaitu ahlul kitab, baik dari kalangan Yahudi maupun dari kalangan Nasrani yang memang mereka punya banyak referensi. Mereka kuat literasinya. Orang-orang Nasrani dan Yahudi tersebut pada zaman dulu, ya. Maka disuruh bertanya akan kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut. In kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengerti jika kalian adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Ayat ini Bapak dan Ibu, meskipun maksud tujuan utamanya adalah bertanyalah kalian wahai orang-orang kafir Quraisy kepada ahlul kitab tentang kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang kalian tidak mengetahuinya,
Maka sebagian para ulama sering juga mengatakan ayat ini secara umum, konteksnya adalah kalau kita nggak tahu, bertanyalah kepada orang yang tahu. Ya, secara umum begitu. Kalau kita orang yang tidak tahu, kurang ilmu, kurang pengalaman, kurang wawasan, bertanya kepada orang yang punya ilmu, punya pengalaman, dan punya wawasan. Jadi tidak boleh malu dalam bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya, ya. Jika kalian tidak mengetahui apa yang ingin kalian ketahui. Jangan diam saja. Lalu ngetes-ngetes orang lain, carilah orang yang memang ahlinya begitu. Kemudian selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'alnahum jasadan." Dan tidaklah kami menjadikan mereka. Mereka di sini siapa? Mereka itu di sini adalah para nabi dan para rasul yang dulu telah diutus sebelum orang-orang kafir Quraisy ini. Ya, Allah menegaskan di sini wa ma ja'alnahum, tidaklah kami menjadikan mereka para nabi dan para rasul yang telah diutus sebelum nabi yang sekarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma ja'alnahum jasadan, ya. Wa ma ja'alnahum jasadan illa ya'kuluna at-ta'am, dan tidaklah kami menjadikan mereka badan-badan kecuali mereka memakan makanan. Maksudnya begini, kami tidak menjadikan nabi-nabi itu jasad-jasad yang tidak makan. Melainkan sebaliknya, mereka jasad tubuh sama dengan kalian dan bahkan mereka juga makan. Nah, begitu maksudnya. Wa ma ja'alnahum jasadan illa ya'kuluna ta'am. Dan tidaklah kami menjadikan mereka sebuah jasad-jasad, ya, kecuali mereka juga memakan makanan. Jadi manusia biasa, ya. Manusia biasa yang sama dengan kalian. Sama pula dengan nabi yang kalian hadapi hari ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kanu khalidin, dan tidaklah pula mereka kekal, ya. Tidaklah pula mereka kekal hidup selama-lamanya, mereka juga meninggal dunia. Jadi itu Allah mensifati nabi yang diutus oleh Allah dulu ke dunia, mereka hanyalah manusia biasa sama dengan Muhammad yang kalian hadapi hari ini. Muhammad manusia biasa, nabi-nabi sebelumnya juga manusia biasa, ya, nggak ada bedanya. Jadi kalau kalian menuntut lebih, Muhammad ini harus manusia yang super seperti Superman, ya, megaloman dan lain sebagainya, itu salah kalian. Apalagi kalau kalian sampai menginginkan nabi ini harusnya malaikat begitu. Nggak bisa, karena dulu juga begitu. Allah mengutus nabi dan rasulnya juga dari kalangan manusia, tubuh yang sama dengan kalian, makan makanan, wa makanu khalidin, dan mereka juga tidak kekal, mati juga semuanya. Lalu apa yang menghalangi kalian hari ini beriman kepada Muhammad? Toh juga sebelumnya sudah ada nabi, rasul yang sama dengan dia ini, tapi begitu mereka ingkar, Allah hancurkan, Allah binasakan mereka. Apakah kalian tidak takut, wahai kaum kafir Quraisy, terjadi pula dengan diri kalian sama halnya dengan yang dulu terjadi kepada umat-umat nabi sebelumnya. Kemudian kata Allah, "Tsumma shadaqnahumul wa'da." Lalu kemudian shadaqnahumul wa'da, kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Ya, kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Mereka itu adalah para nabi, ya. Allah menjanjikan bahwasanya Allah akan menolong nabinya dan rasulnya. Allah menjanjikan bahwasanya Allah akan membinasakan orang-orang yang ingkar dan kafir kepadanya. Lalu kata Allah, "Tsumma shadaqnahumul wa'da." Kemudian kami tepati kepada mereka janji kami tersebut. Apa maksudnya Allah tepati janji? Betul-betul Allah turunkan azab. Nggak nunggu di akhirat. Bahkan di dunia Allah turunkan, Allah tenggelamkan mereka dalam banjir bandang. Allah turunkan hujan batu dari langit. Allah luluh lantakkan bumi tempat mereka berdiri di balik. Yang bawah jadi di atas, yang atas jadi di bawah. Allah turunkan angin puting beliung taupan yang sangat dahsyat. Allah tepati janjinya bahwasanya Allah akan menolong nabinya dan akan mengazab, membinasakan orang-orang yang ingkar kepadanya. Itu bagi umat-umat terdahulu. Ya, Allah ceritakan hari ini tujuannya apa? Kalian nggak takut, wahai orang-orang kafir Quraisy, hal yang sama terjadi sama kalian. Ya, ini Allah ulang cerita tersebut agar mereka gemetar dan takut, ya.
lalu kami tepati janji mereka, janji kami kepada mereka, para nabi dan para rasul tersebut, bahwasanya kami akan menolong, membela mereka dan akan membinasakan musuh-musuh mereka. Fa'anjainahum, lalu kami selamatkan mereka. Ketika janji Allah itu datang, azab Allah turunkan, Allah binasakan dan hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Fa'anjainahum, kami selamatkan mereka. Allah selamatkan nabi-nabinya. Selamat Nabi Nuh, selamat nabi-nabi yang lain ya. Padahal musibah, bencana yang sangat besar Allah turunkan di tengah-tengah mereka. Tapi Allah selamatkan para nabi dan para rasulnya. Allah selamatkan mereka fa'anjainahum wa man nasya' dan orang-orang lain yang kami kehendaki. Itu umatnya yang beriman kepadanya. Wa ahlaknal musrifin dan kami hancurkan, kami binasakan orang-orang yang melampaui batas. Jadi ini cerita diulang oleh Allah dan disampaikan kepada Rasulullah untuk diceritakan kepada orang kafir ya. Ini nasihat sesungguhnya. Nasihat kepada orang-orang yang ingkar tadi. Hai orang kalian orang-orang kafir Quraisy, dan juga tentunya untuk kita manusia-manusia modern hari ini yang ingkar pada Allah. Orang-orang non-muslim ya, termasuk mungkin sebagian orang Islam yang tidak mengindahkan atau mungkin kurang percaya dengan janji-janji Allah yang ada dalam Al-Quran tentang kedahsyatan yaumul hisab ya, kedahsyatan azab Allah ketika diturunkan. Hei kalian semua, lihat dan ingat apa yang dulu pernah terjadi di zaman dulu ya. Allah telah utus nabi, lalu mereka ngeyel minta mukjizat ini dan itu, Allah berikan bahkan, tapi mereka juga tidak beriman. Lalu Allah jadikan mereka binasa, hancur lebur akibat kekafiran mereka tersebut. Ya, lalu bagaimana dengan kalian hari ini yang masih sempat ada kesempatan bertaubat, masih ada kesempatan berbuat baik, menginsafi kesalahan? Apakah kalian ingin merasakan hal yang sama? Ya, kalau tidak ya sudah, jangan ngeyel, jangan banyak bacot, eh, eh, jangan minta ini dan itu, beriman saja. Sami'na wa ata'na. Ya, ini maksudnya buat orang-orang kafir Quraisy tadi ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf saya pakai bahasa keseharian ya, biar lebih memahami. Kemudian di ayat yang berikutnya, ayat terakhir, Allah mengatakan, laqad anzalna ilaikum kitaban. Sungguh betul-betul, laqad. Sungguh betul-betul anzalna ilaikum. Kami telah menurunkan kepada kalian kitaban, sebuah kitab. Ya, kami telah menurunkan kepada engkau, wahai Muhammad dan para pengikut engkau semuanya, umatmu, kami telah turunkan sebuah kitab. Ya, apa kitab tersebut? Yaitu Al-Quranul Karim. Sesungguhnya betul-betul telah kami turunkan kepada engkau, kepada kalian semua, ya, sebuah kitab. Fihi dzikrukum. Di dalamnya ada kemuliaan untuk kalian. Ya, fihi dzikrukum. Di dalamnya ada zikir kalian. Ada beberapa cara memahami kalimat ini, Bapak dan Ibu. Ada yang mengatakan fihi dzikrukum. Sungguh telah kami turunkan kepada kalian sebuah kitab yang di dalamnya ada media untuk berzikir bagi kalian. Karena zikir yang paling baik itu adalah membaca Al-Quran. Ya, jadi di sini difahami Allah telah turunkan kepada kita sebuah kitab yang di dalamnya ada media zikir yang paling utama untuk kita, yaitu membaca Al-Quran. Tetapi dalam pemahaman yang lain, dan saya cenderung kepada pemahaman ini, yang mengartikan sungguh betul-betul Allah telah turunkan kepada kalian sebuah kitab. Di dalamnya ada penyebab kemuliaan kalian. Di dalam ayat tersebut. Di dalam ayat Al-Quran, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kalau kita amalkan, kalau kita tadaburi dan kita amalkan, kita tegakkan aturannya, pesan-pesannya, nilai-nilainya, maka dia di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan kita. Jadi umat Nabi Muhammad SAW baru akan mendapat kemuliaan, baik di sisi Allah, begitu pula di sisi manusia, menjadi umat yang disegani, menjadi umat yang dihormati, menjadi umat yang terpandang tinggi dari segala umat yang lain, itu kalau dia mengamalkan Al-Quran, mempelajari, mengamalkan Al-Quranul Karim, karena Allah mengatakan, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Di dalamnya ada kemuliaan kalian. Makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, siapapun di antara umat Nabi Muhammad yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia akan mulia. Mulai dari membacanya, ya, menghafalnya, apalagi kemudian mentadaburinya, dan apalagi mengamalkannya, apalagi sampai bertahkim dengannya. Semua akan mengantarkan kepada kemuliaan. Orang yang banyak baca Al-Quran, dia akan mulia. Mulia mulai dari pandangan Allah, di sisi para malaikat,
dan juga di sisi manusia ya. Meskipun dia bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan orang yang punya kedudukan, tapi kalau dia setiap hari bergelimang dengan Al-Quran, tidak pernah terhenti kecuali hanya untuk urusan-urusan yang memang urgent dari membaca Al-Quran, maka Allah jadikan mulia orang tersebut. Setidaknya mulia di sisi Allah dengan berlimpah ruahnya pahalanya. Apalagi kalau dia hafal, ya. Orang yang hafal Quran itu mulia di sisi Allah. Mulia pula di sisi manusia, karena dia akan terjaga akhlaknya, terjaga perilaku dan perangainya. Apalagi kalau dia tadaburi, dia akan mendapatkan kemuliaan, keberkahan, dan kalau dia amalkan apalagi ya. Jadi memang Al-Quran ini membawa kepada kemuliaan Bapak dan Ibu. Dan itu sudah banyak yang membuktikannya ya. Termasuk saya ya, eh, termasuk saya ya dalam hal ini mungkin dalam rangka tahadus bin ni'mah ya, menceritakan nikmat bukan dalam murai, bukan ria, bukan ujub. Nauzubillah min dzalik. Saya termasuk salah satu manusia yang merasakan betul berkah Al-Quran. Al-Quran inilah yang mengangkat derajat, martabat, ya, yang membukakan pintu rezeki, pintu kemuliaan. Sehingga saya merasakan begitu banyak sejak saya membaca Al-Quran dulu di waktu kecil. Sering ikut lomba, musabaqah, sampai juara tingkat nasional, sampai ikut internasional. Bahkan telah menunaikan ibadah haji di umur yang sangat muda sekali di usia 13 tahun ya di tahun 93. Kemudian juara lagi nasional di tahun 98, dapat beasiswa karena Al-Quran S1 di Mesir, juga dapat beasiswa S2 di Aljazair, semua karena Al-Quran, bahkan sampai hari ini semuanya karena Al-Quran. Bahkan bisa berinteraksi dengan Bapak dan Ibu dalam eh, majlis tadabbur ini juga karena Al-Quran. Al-Quran yang telah menyebabkan seseorang menjadi mulia. Jadi tidak ada satupun di antara kita, di antara hamba Allah yang berinteraksi dengan Al-Quran, ya, kecuali pasti akan Allah berikan kemuliaan kepadanya dengan berbagai levelnya, ya, setidaknya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka afala ta'qilun? Maka tidakkah kalian memahami wahai orang-orang kafir Quraisy ya? Nah, termasuk juga ayat ini ya, kembali kepada orang kafir tadi. Allah turunkan kepada kalian sebuah kitab fihi dzikrukum. Di dalamnya ada kemuliaan bagi kalian, tapi dengan syarat kalian ikuti, kalian imani, kalian ikuti dan kalian amalkan. Kalau tidak sebaliknya, kalian akan hina, rendah, ya, bahkan terlaknat kalau kalian tidak mau mendengarkannya dan kemudian tidak mau pula mengikuti isi pelajaran dan ajarannya. Demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, wallahu alam bisawab ya. Mohon maaf, tadi hanya sedikit cerita ya, bukan bermaksud membanggakan diri. Kita semua punya pengalaman yang menarik tentang interaksi kita dengan Al-Quran. Mungkin banyak pula di antara kita di sini yang penghafal Al-Quran, yang merasakan keberkahan Al-Quran yang dialami dalam kehidupan karena intensnya kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan tadabbur kita pada pagi hari ini ada manfaatnya untuk kita semua, ada hikmah, ibrah dan mauizah yang bisa kita petik dan tentunya kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian aku qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.